Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong wilaheng skaring bawono langgeng. Saudaraku, berjumpa kembali bersama Den Mas Ali. Biasa di channel Kitab Mawas Diri hadir di sini. Kali ini pembahasan Den Mas Ali yaitu mengenai Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, tentunya sebelum kita tahu persis siapa beliau, Kanjeng Syekh Siti Jenar, keberadaannya dari mana, ajarannya apa, dan sebagainya. Dan kali ini Dan Mas Ali akan membawakan mengenai Kanjeng Syekh Siti Jenar yang sangat melegenda di tanah Jawa. Kupas lebih dalam, jangan kemana-mana, tentunya di channel Mawas Diri. Satset das. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, jumpa dengan Den Mas Ali mengenai Syekh Siti Jenar yang melegenda di tanah Nusantara ini di Indonesia. Saudaraku, bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar ini memiliki nama, ada yang menyebutnya Siti Junar atau juga Siti Jenar, bahkan ada juga Siti Brit serta Syekh Lemah Abang. Nah, nama-nama yang melekat kepada beliau ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu hal yang memang menempati kondisi tertentu atau di wilayah tertentu. Mungkin berkeberadaannya saat itu konon memang lemahnya merah. Jadi penyebutan nama julukan sesuai dengan kondisi medan yang ada. Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang ini, Syekh Lemah Abang berasal dari wilayah Persia. Syekh Lemah Abang, beliau terkenal di Nusantara, mengajarkan ilmu keagamaan Islam di Nusantara dengan segala ajarannya. Saudaraku, Syekh Lemah Abang itu memiliki pemahaman keagamaan yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang sufi, seorang tokoh sufi yang menerapkan di tanah Jawa, bahkan mampu beradaptasi dengan adat keragaman yang ada di Nusantara. Beliau Syekh Lemah Abang bergerak penyebaran agama Islamnya ada di Pulau Jawa, di Kabupaten Demak yang kita tahu hari ini. Beliau meninggal di tahun 1517 Masehi atau tahun 1439 Hijriah. Syekh Lemah Abang juga banyak yang menyebutnya Sunan Jepara. Syekh Lemah Abang, keberadaannya meninggalnya ada di Nusantara, di Indonesia, namun kelahirannya ada dari Persia. Syekh Lemah Abang, Sunan Jepara ini wilayah ada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Kabupaten Jepara. Tempat penyebaran Syekh Lemah Abang ada di kawasan pemerintahan wilayah Kabupaten Demak atau saat itu Kabupaten Demak. Saudaraku, Syekh Siti Jenar, beliau dikenal oleh kalangan para kumpulan wali. Beliau sangat alim dan memang dikenal sebagai waliul ilmi. Syekh Siti Jenar memiliki banyak wawasan keilmuan yang diterapkan, baik ilmu sosial, ilmu kebatinan. Di posisi para kumpulan wali di Majelis Dewan, beliau adalah sebagai majelis dakwah Wali Songo. Beliau berkembang di Nusantara ini mengajarkan berbagai macam hal pelajaran tentang keagamaan Islam. Syiar beliau di Nusantara ini sangat luar biasa dan mampu menerima peradaban, perbedaan adat istiadat yang ada di Nusantara. Syekh Lemah Abang luar biasa sekali dan bisa diterima oleh rakyat Nusantara. Saudaraku, Syekh Lemah Abang atau yang memiliki nama Raden Abdul Jalil, nama kecil beliau Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail.
Syekh Lemah Bang atau Kanjeng Syekh Siti Jenar sangat melegenda banyak sesuatu hal yang menjadi buah bibir di masyarakat Nusantara. Syekh Lemah Bang banyak melegenda dengan ajaran-ajarannya dengan banyak kontroversi. Kontroversi ini sesuai dengan tafsirannya orang-orang para pengikutnya atau yang hanya melihatnya saja. Memang tidak tahu Syekh Lemah Abang tatanannya sangat luar biasa. Ajaran yang sangat tinggi sekali. Saudaraku, Syekh Lemah Bang pun dengan segala kontroversinya, beliau di tatanan Dewan Para Wali, konon kabarnya bahkan mengalami persidangan oleh para Dewan Para Wali. Dengan penghukumannya, kematiannya beliau itu dieksekusi para Dewan Wali. Apakah benar yang demikian? Tentunya pendapat yang demikian ini sesuai dengan informasi yang didapatkan. Kontroversi-kontroversi ini sangat sensitif sekali. Apa iya sekelas Dewan Para Wali saling menghujat dan saling tidak percaya? Karena kedalaman ilmu para wali tentunya lebih paham. Kalau memang para wali itu tahu sakjeron-jeron yang dinarah atau mengetahui ilmu kebatinan dan sebagainya, ini bagian dari bentuk pembelajaran. Tapi di konten ini kita hanya untuk mengenal bahwa apa yang beredar di Nusantara ini saja. Syekh Siti Jenar sangat misteri sekali. Tidak ada yang tahu persis meninggalnya di mana lokasinya. Namun keberadaannya sebenarnya tahu, ada hanya orang-orang tertentu saja. Apakah itu sebagai makom atau napak tilasnya? Saudaraku, misterinya Syekh Siti Jenar ini sangat banyak sekali. Ada yang mengaku-ngaku di wilayah manapun di situ ada meninggalnya kuburannya Syekh Siti Jenar. Bisa jadi makam atau makom itu berbeda. Makam itu adalah tempat, bisa jadi itu suatu petilasan. Kalau makom itu menunjukkan pada tingkatan derajat keilmuan seseorang. Untuk mengetahui yang demikian, melegenda Syekh Siti Jenar, di situ banyak kontroversi dengan keyakinan keagamaan dan syiar-syiarnya. Pemahaman yang kontroversi menjadikan banyak berselisih paham. Cara menerima pemahamannya atau mempengaruhi SDM yang diberinya, maka setiap kali beliau mewejang tidak bisa disetarakan memahami betul apa yang diajarkan sesuai dengan daya tangkap murid-muridnya. Dan ini yang menjadikan banyak kontroversi yang menggambarkan bahkan sampai disesatkan. Syekh Siti Jenar dikenal seantero jagat Nusantara ini, namun tentunya banyak hal yang belum banyak diketahui siapa-siapa sejatinya beliau. Saudaraku, meninggalnya Syekh Siti Jenar banyak meninggalkan kontroversi, tidak tahu pastinya meninggal karena apa. Ada yang mengatakan bahwa beliau keberadaan makamnya ada di Sumatera Selatan, itu bertepatan di puncak Gunung Dempo. Saudaraku, beliau Syekh Siti Jenar memang luar biasa dengan keyakinannya dan kebatinannya, keilmuannya, sehingga beliau mampu memberikan ajaran-ajaran, bahkan beliau terkenal sebagai orang yang intelektual. Saudaraku, karena keintelektualannya, karena kecerdasannya beliau memberikan ajarannya tertuang di dalam karya sastranya sendiri. Beliau membuat karangan-karangan yang tertulis dan sebagainya. Banyak sekali ajaran yang tertuang sastra-sastra di beliau itu. Dan sastra itu disebut pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Mengenai budi pekerti, bahwa ajaran ini menyangkut tata krama, norma, adat istiadat dan sebagainya. Berbudi pekerti luhur, melatih kehidupan manusia, baik mengenal dirinya secara individu maupun mengenal secara berkelompok. Tatanan sosial, ajaran budi pekerti luhur, tentunya ini sangat ditekankan karena merujuk kepada akhlakul karimah. Orang yang sudah dilatih dan diwujang oleh beliau, Kanjeng Syekh Siti Jenar, akan mengalami perubahan secara perilaku. Perilakunya ada unggah-ungguh dan saling menghormati dan welas asih. Tentunya dengan memiliki jiwa yang berbudi pekerti luhur. Beliau memiliki nama julukan, yaitu Sayyid Hasan Al-Husaini. Nah, itu menandakan bahwa beliau masih ada garis keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
bahwa beliau ternyata habaib. Dan saat dewasa, beliau mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Saat beliau berada di kawasan Caruban yang ada di kawasan Cirebon, bahwa beliau mendapatkan julukan yang berbeda lagi, yaitu Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Bang bahkan mengatakan di wilayah lokal tersebut mengatakan Jawanya Syekh Lemah Brit atau Lemah Merah, Tanah Merah. Syekh Lemah Brit ini karena kawasan Medan di wilayah itu memang kondisi tanahnya berwarna merah. Saudaraku, mengenai julukan, di situ ada istilah Syekh. Syekh ini bisa berarti tuan atau bisa berarti seorang guru atau seorang pemimpin yang memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni. Posisi Syekh di sini kita mengenalnya Syekh Siti Jenar, karena beliau memiliki pemahaman intelektual yang sangat luar biasa, bahkan pemahaman ilmu agama yang sangat dalam. Saudaraku, selain pengertian mengenai Syekh Siti Jenar, Siti itu lemah, Jenar itu adalah merah, ada di dalam bahasa Arab. Jenar itu adalah membara, jadi pelajaran keilmuan yang luar biasa membara-bara. Karena ilmu yang beliau ajarkan memang tingkat tinggi, memang bisa dianggap oleh orang-orang yang belum mampu dalam mempelajarinya itu bagaikan khayalan, dianggap suatu khayalan di situ karena benar di situ api yang menyala-nyala. Jin atau boleh dikata jinnar ini adalah jin dan nar. Suku kata ini kata jin dan pembentukannya dari asal mulanya api. Saudaraku, Syekh Siti Jenar ini memiliki julukan Sunan Jepara karena memang beliau memimpin di wilayah Kadipaten Jepara. Dengan rakyatnya di situ, beliau sebagai tokoh pemimpinnya. Gelar Sunan Jepara ini cocok karena wilayahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah. Saudaraku, beliau Kanjeng Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada masyarakat di mana untuk kesadaran yang sangat tinggi, Syekh Siti Jenar melatih, memulang, mewejang, mendidik biar masyarakat terbuka dengan wawasannya, bahkan melatih bagaimana berpikir positif, bagaimana menjalankan tata kehidupan di sosial. Beliau mengajarkan wejangan-wejangan yang bisa diterapkan di masyarakat, baik pertanian, kelautan, atau apa yang bisa dikerjakan saat itu juga. Bertahap beliau sabar melatih dengan dakwahnya yang mampu bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Beliau banyak pengikutnya. Saudaraku, kita mengenal bahwa ajaran beliau bahkan banyak kontroversi, yaitu ajaran manunggaling kawula Gusti. Pemahaman ini memang sangat sensitif sekali jika daya pikir kita, daya pemahaman kita tidak mampu menjangkaunya. Pemahaman kawula Gusti ini bukan dalam bersatu atau yang namanya zatnya Tuhan dengan manusia. Bisa diibaratkan ada air, bisa saya bayangkan saudaraku, ini air, ada cahaya atau matahari, panas. Tenang saudaraku, ini memperibaratkan saja saudaraku. Ini air, ada cahaya, dan cahaya ini masuk kepada air. Bukan berarti airnya yang bercahaya atau cahaya ini manunggal ke sini. Zatnya ini tidak masuk, tapi hanya cahayanya saja yang masuk. Tuhan itu tidak bisa dipersekutukan, karena Tuhan itu, Gusti Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin ajaran kawula Gusti ini, manunggaling kawula Gusti ini, ajaran yang sesat. Hanya tafsiran saja yang mungkin belum mampu melampaui batas itu. Saudaraku, zatnya tentu tidak menyatu pada manusia itu sendiri. Namun cahayanya, cahaya-cahaya Tuhan itu sendiri yang masuk ke dalam jiwa sanubari manusia-manusia yang terpilih. Maka ketika sudah memposisikan diri seseorang itu merasakan
cahaya ilahi tersebut, maka akan terbias perilaku hidupnya akan selaras mahabbah pada Tuhan. Saudaraku, mengenai pemahaman, beliau mengajarkan ilmu politik, ilmu strategi, ilmu pemerintahan, bahkan yang berkedok agama. Beliau sangat tegas sekali bagaimana agama ini bukan hanya sebatas politik saja. Bahkan kedok-kedok beragama sangat berbahaya. Agama ini justru mengajarkan budi pekerti luhur. Agama ini untuk mengontrol diri. Agama ini bukan untuk dijual belikan. Maka Syekh Siti Jenar ini melatih ilmu wawasan kepemerintahan, bagaimana pengelolaan segala sumber daya alam yang dimiliki negara. Saudaraku, beliau sangat moderat sekali. Pemahamannya Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak memaksakan. Beliau memberikan wejangan ajaran-ajaran kebatinan. Bahkan kebatinan ini sebenarnya bagaimana melatih rasa, melatih kepekaan terhadap sosial, dan mampu bisa diterima di kalangan orang banyak. Namun, tidak lepas dari kontroversinya, cara memahami ajaran beliau sampai disesatkan. Hal yang wajar dan lumrah. Bila mana sesuatu hal penyesatan sesat itu bisa jadi karena kita yang belum mampu pada tataran tersebut. Persangkaan yang baik untuk diri kita, bagaimana Kanjeng Syekh Siti Jenar ini adalah wali Allah. Saya yakin dengan segenap khidmat saya kepada beliau bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar ini memiliki keilmuan yang luar biasa, keilmuan yang sangat tinggi. Karena kita saja yang belum mampu memahaminya. Beliau adalah orang yang hebat. Saudaraku, kebebasan memeluk kepercayaan keyakinan. Beliau sangat bertoleransi kepada segenap apa yang ada kepercayaan saat itu. Tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan ajaran itu harus bisa diterima, tapi memberikan gambaran nanti akan urusan. Nanti urusan hidayah itu milik Tuhan itu sendiri. Kanjeng Syekh Siti Jenar sadar betul. Beliau sebatas memberikan, mengajarkan, mendidik, dan nanti kepada kenyataannya Tuhan sendirilah yang akan membantu, memberi dan menerangi itu. Saudaraku, mengenai pembahasan Syekh Siti Jenar dan Mas Ali, mohon maaf karena belum tuntas dan belum lengkap. Kali ini dalam pembahasan Syekh Siti Jenar masih banyak sekali, dan nanti tunggu kelanjutannya. Bila mana tidak pas atau sudut pandang yang berbeda atau pendapat saya dan panjenengan tidak sepaham, dan Mas Ali mohon maaf. Tentunya dalam memberikan wejangan ini sangat luar biasa dan sangat sensitif. Namun mari saya juga belajar sama panjenengan juga. Jika ada mau berbagi wawasan, silakan ditulis di kolom komentar. Bisa dan Mas Ali bawakan di tayangan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.